Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Atikah, SEMSIAK, sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan kas dan sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Next. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Di sini yang pertama adalah Sabina, yang kedua Salsabila Sirtufilaili, yang ketiga Tari Indaryani, yang keempat saya sendiri Ayu Apriliani, dan yang kelima Intan Maizura. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Tari Indaryani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Konsep manajemen modal kerja. Modal kerja merupakan dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar utang, dan pembayaran lainnya. Masa perputaran modal kerja sejak kas ditanamkan pada elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas kembali. Semakin cepat masa perputaran modal kerja, semakin efisien penggunaan modal kerja, maka investasi pada modal kerja semakin kecil. Manajemen modal kerja merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Tujuan modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Next. Klasifikasi konsep modal kerja. Yang pertama, modal kerja kotor atau kuantitatif atau gross working capital merupakan seluruh aset lancar perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, dan lain sebagainya. Contohnya pada neraca PT Sukses per 31 Desember diketahui sebagai berikut: aktiva kas berjumlah 175 juta, surat berharga sebesar 90 juta, piutang sebesar 350 juta, persediaan barang sebesar 185 juta, perlengkapan 75 juta, gedung 1 juta 1.250.000, 1 miliar 250 juta, akumulasi penyusutan gedungnya sebesar 575 juta, kendaraan 750 juta, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 300. Jadi total aktivanya sebesar 2 juta. Kemudian pada nilai pasifah ada hutang dagang sebesar 125 juta, hutang wesel sebesar 85 juta, hutang gaji sebesar 15 juta, dan hutang pajak sebesar 60 juta. Hutang hipotek sebesar 400 juta dan saham biasa sebesar 1 miliar 100 juta dan laba ditahan sebesar 215 juta. Total pasifanya sebesar 2 juta. Next. Untuk mencari konsep kuantitatifnya dapat dihitung dari kas sebesar 175 juta, surat berharga sebesar 90 juta, piutang 350 juta, persediaan 150 juta, dan perlengkapan 75 juta. Jadi total aktiva lancarnya sebesar 875 juta. Kemudian modal kerja bersih atau kualitatif. Net working capital merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Contohnya sama seperti sebelumnya. Next. Jadi konsep kualitatif ini didapatkan dari harta lancar dikurangi hutang lancar.
Sebelumnya kita sudah mencari harta lancar sebesar 875 juta, dikurangi hutang lancar. Hutang lancar ini terdiri dari hutang dagang sebesar 125 juta, hutang wesel 85 juta, hutang gaji sebesar 15 juta, dan hutang pajak sebesar 60 juta. Jadi totalnya 875 juta dikurangi 285 juta sama dengan 590 juta. Kemudian yang ketiga, modal kerja fungsional. Konsep ini didasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, baik pendapatan saat ini atau current income yang berasal dari kas, piutang yang bernilai pokok, persediaan dan depresiasi tahun yang bersangkutan, maupun pendapatan masa yang akan datang future income, seperti obligasi, margin piutang. Kedua hal ini disebut modal kerja potensial. Contohnya sama seperti sebelumnya. Next, bisa dilihat di layar. Dari neraca tersebut terdapat keterangan bahwa penjualan kredit dengan margin piutang 20%, depresiasi gedung 75 juta, kemudian depresiasi kendaraan 90 juta. Berdasarkan konsep fungsional, kita dapat mencari pertama modal kerja yang terdiri dari kas sebesar 175 juta, piutang. Piutangnya ini terdapat dari 100 dikurangi 100% dikurangi 20%. Kenapa dikurangi? Karena piutang yang kita cari adalah piutang nilai pokok. Jadi 100 dikurangi margin piutang 20% didapatkan 80% nilai pokoknya. Dikali 350 juta piutangnya sebesar 280 juta. Kemudian persediaan barang dagangan sebesar 185 juta, penyusutan gedungnya 75 juta, penyusutan kendaraannya 90 juta, dan perlengkapannya sebesar 75 juta. Jadi total modal kerjanya sebesar 880 juta. Kemudian yang bukan modal kerja, yang pertama adalah gedung 600 juta, dan yang kedua kendaraan 360 juta. Total yang bukan modal kerjanya sebesar 960 juta. Kemudian modal kerja potensial. Surat berharga 90 juta dan margin piutang 20%, ini didapatkan dari 20% dikali 350 juta sebesar 70 juta. Jadi total modal kerja potensialnya sebesar 160 juta. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi dari Saudari Tari Indaryani. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sabina. Kepada Saudari Sabina, dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menentukan kebutuhan modal kerja. Yang pertama yaitu metode keterkaitan modal kerja, di mana dalam metode ini untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama periode terkaitnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terkaitnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya. Contohnya di sini dapat kita lihat PT Anugraha memiliki data tentang modal kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata periode terkait modal kerjanya, lama barang disimpan di gudang yaitu selama 6 hari, lama pengumpulan piutang selama 14 hari. Berarti jumlahnya yaitu 20 hari. Yang kedua, rata-rata pengeluaran kas setiap hari. Yang pertama, pengambilan barang dagang sebesar 100.000, 1 juta, upah karyawan sebesar 100.000, biaya administrasi dan umum sebesar 15.000, biaya penjualan yaitu 35.000, dan jumlahnya yaitu menjadi 1.150.000. Jika ditetapkan kas minimalnya yaitu sebesar 250.000, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan yaitu periode terkaitnya modal kerja dikali pengeluaran kas setiap hari ditambah kas minimal. Jadi 20 kali 1.150 ditambah 250 sama dengan
23.250.000. Jadi kebutuhan modal kerja dari PT Anugraha adalah 23.250.000. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu metode perputaran modal kerja. Dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Contohnya dapat kita lihat pada PT Mawar Merah ini. Pada tahun 2012, kasnya yaitu sebesar 200.000, dan pada tahun 2013, kasnya mencapai 400.000. Sedangkan piutangnya pada tahun 2012 yaitu sebesar 500.000, dan pada tahun 2013 sebesar 600.000. Persediaannya pada tahun 2012 700.000, dan pada tahun 2013 sebesar 800.000. Yang pertama, jika penjualan tahun 2013 adalah sebesar 20 juta hitung, perputaran modal kerja pada tahun 2013 adalah, dan yang kedua yang ditanyakan yaitu jika pada tahun 2014 penjualan diperkirakan naik menjadi 30 juta berapa kebutuhan modal kerjanya. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu cara perhitungan yang pertama, menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja. Perputaran kas sama dengan penjualan dibagi rata-rata kas sama dengan 20 juta dibagi dalam kurung 200.000 ditambah 400.000 dibagi 2. Hasilnya yaitu 20 juta dibagi 300.000. Jadi hasil yang kita dapatkan di sini 66,67 sama dengan kita bulatkan menjadi 67 kali. Yang kedua yaitu perputaran piutang, di mana dapat kita rumuskan dengan cara penjualan dibagi rata-rata piutang, yaitu 20 juta dibagi dalam kurung 500.000 ditambah 60.000 dibagi 2. Hasilnya itu 20 juta dibagi 550.000 sama dengan dapat kita ambil yaitu 63 kali. Perputaran persediaan yaitu penjualan dibagi rata-rata persediaan, di mana 20 juta dalam kurung 700.000 ditambah 800.000 dibagi 2, yaitu hasilnya 20 juta dibagi 750, hasil terakhirnya itu 26 kali. Next, selanjutnya. Nah, dalam menghitung periode terkait elemen-elemen modal kerja itu, kasnya yaitu sama dengan 360 dibagi 66,67 sama dengan 5,4 hari. Sedangkan piutangnya yaitu 360 dibagi 36 sama dengan kita dapatkan 9,9 hari. Dan juga persediaannya yaitu 360 dibagi 26,67 sama dengan 13,5 hari. Jadi total keseluruhannya yaitu 28,8 hari. Nah, kita bulatkan di sini menjadi 29 hari. Perputaran modal kerja dalam hal ini dalam 1 tahun itu kita asumsikan 360 hari. Sama dengan 360 hari dibagi 28,8 sama dengan 12,5 kali. Yang kedua, estimasi kebutuhan modal kerja tahun 2014, di mana tadi kita dapatkan 30 juta dibagi 12,5 sama dengan 2.400.000. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu di sini jenis-jenis modal kerja. Jenis modal kerja yaitu ada 2. Yang pertama modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha.
di mana dalam model kerja permanen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, model kerja normal dan model kerja primer. Model kerja normal adalah model kerja yang harus ada agar perusahaan bisa berpotensi dengan tingkat produksi normal. Yang kedua yaitu model kerja primer, di mana model kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin perusahaan tetap bisa berpotensi. Nah, yang selanjutnya, jenis model selanjutnya itu model kerja variabel, di mana model kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan atau keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Dalam model kerja ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, model kerja musiman. Yang kedua, model kerja siklus. Dan yang ketiga, model kerja darurat. Di mana model kerja musiman ini adalah model kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, model kerja siklus, di mana model kerja ini jumlahnya kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konfigur. Yang ketiga, model kerja darurat, di mana dalam model kerja ini, model kerja yang kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih penjelasan dari materinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit saja materi mengenai motif pemegang kas dan model manajemen kas. Nah, yang pertama di sini ialah motif dalam memegang kas. Yang pertama ada namanya motif transaksi alias transaction motive, yang mana kas di sini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu transaksi tersebut, yang mana transaksi perusahaan berasal dari penjualan itu sendiri, yang berarti perusahaan tersebut menerima kas. Nah, yang kedua adalah model berjaga-jaga alias precautionary motive, yang mana motif ini merupakan alasan di dalam pemegangan kas untuk berjaga-jaga di dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga adalah motif untuk spekulasi, spekulatif motif, yang mana kebutuhan kas di dalam spekulasi yang dimaksudkan agar perusahaan tersebut bisa memanfaatkan kesempatan jikalau ada barang yang dapat dibeli secara lebih murah gitu dari harga tetapnya. Selanjutnya, nah satu lagi saya akan menjelaskan mengenai model manajemen kas. Manajemen kas di sini merupakan pengelolaan uang perusahaan sedemikian rupa sehingga dapat tersedianya kas untuk sementara waktu yang belum dipergunakan. Nah, penentuan jumlah kas optimal jika jumlah kas yang dimiliki suatu perusahaan tersebut terlampaui makin tinggi, maka perusahaan bisa mengalami yang namanya kerugian, yang dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk lain yang lebih menguntungkan. Nah, sebaliknya juga, jika kas yang dimiliki terlampau rendah, maka ini bisa memungkinkan perusahaan akan mengalami kesulitan di dalam likuiditas. Itu saja dua materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Intan Maizura. Kepada Saudari Intan, dipersilahkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dua model kompensi kas. Model pertama yaitu model Baumol. William Baumol pada tahun 1952 merupakan ekonom pertama yang menjabarkan model formal dari manajemen kas.
Dalam model ini, konsep yang digunakan adalah bahwa manajemen kas dari menahan uang tunai atau opportunity cost dari bunga yang hilang sama dengan biaya tetap untuk mengubah surat berharga menjadi uang tunai. Sedangkan asumsi yang dipergunakan agar cara ini dapat diterapkan adalah bahwa pemasukan dan pengeluaran kas setiap periode relatif konstan. Adapun rumus yang digunakan pada model ini yaitu Q sama dengan akar 2FT per I, di mana keterangannya adalah Q yaitu saldo kas optimal, F biaya transaksi tetap, T total kebutuhan kas satu periode, dan I tingkat bunga pada satu periode. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari model Baumol. Misalnya dalam suatu perusahaan pemakaian kas tiap tahun adalah 1.200.000.000. Tingkat bunga dari sekuritas sebesar 12% per tahun, sedangkan biaya transaksi mengubah sekuritas menjadi kas sebesar 50.000. Untuk menghitung pengubahan jumlah sekuritas menjadi kas dapat menggunakan rumus sebelumnya, yakni Q sama dengan akar 2FT per I sama dengan 2 dikali 50.000 dikali 1.200.000.000 dibagi 0,12 dan hasilnya adalah 31.622.776 rupiah. Kemudian yang kedua yaitu model Miller-Orr. Model yang dikenakan Miller-Orr lebih cocok untuk kondisi pengeluaran kas mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Model ini didasarkan pada penentuan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Seperti yang kita lihat pada gambarnya, di titik Y itu ada kas yang tertinggi, kemudian ada H dan Z yang ambang batasnya. Kemudian untuk di garis X-nya itu adalah waktu. Pada model ini mengasumsikan bahwa distribusi arus kas bersih harian atau kas masuk dikurangi dengan kas keluar bersifat normal. Batas atas dalam gambar tersebut ditunjukkan oleh garis H dan batas bawah ditunjukkan oleh titik 0. Ini berarti bahwa perusahaan menambah jumlah minimal kas mencapai 0, baru perusahaan akan mengubah atau menjual sekuritas untuk menambah jumlah kas dan menjadi Z, yaitu jumlah kas yang diinginkan perusahaan tersebut. Tentu saja perusahaan bisa menentukan batas bawah, tidak harus dari 0 rupiah. Selanjutnya, rumus dari model Miller-Orr, di mana rumusnya yaitu Z sama dengan 3 dikali O dikali varians kuadrat pangkat 1/3 per 4I, di mana O adalah biaya tetap untuk melakukan transaksi, varian kuadrat merupakan variansi arus kas masuk bersih harian, I bunga harian untuk investasi pada sekuritas. Nilai H yang optimal adalah 3Z min 2L,
Dengan batas pengawasan tersebut, model ini meminimumkan biaya yang keseluruhan dalam pengelolaan kas. Rata-rata saldo kas tidak bisa ditentukan terlebih dahulu, tetapi kira-kira akan sebesar 4Z plus L per 3. Selanjutnya adalah contoh soal. Manajer keuangan PT Geopark Toba mengamati bahwa pengeluaran kas setiap hari dari perusahaannya ternyata bersifat acak. Variansi arus kas harian sebesar 2,3 juta kuadrat. Kas yang menganggur bisa diinvestasikan pada obligasi yang diharapkan memberikan keuntungan sebesar 12% per tahun. Biaya transaksi untuk menjual obligasi ditaksir sebesar 50.000. Transaksi perusahaan menetapkan batas bawah saldo kas sebesar Rp0. Pertanyaannya, 1. Berapa batas atas saldo kas perusahaan? 2. Berapa saldo kas perusahaan yang harus dirubah menjadi obligasi agar saldo kas kembali menjadi 8,425 juta? Ketiga, berapa rata-rata saldo kas perusahaan? 4. Berapa batas atas saldo kas apabila perusahaan menentukan batas bawah kas sebesar 1 juta? Dan yang kelima, berapa rata-rata saldo kas perusahaan? Pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, batas atas saldo kas perusahaan adalah menggunakan rumus seperti pada slide sebelumnya. Z sama dengan 3 dalam kurung 50.000 dikali 2,3 juta per 4 dikali 0,12 per 365 sama dengan 8,45 juta. Nilai batas atasnya adalah 3 dikali 8,45 juta sama dengan 25,35 juta. Kemudian yang kedua, pada saat saldo kas mencapai 25,35 juta, perusahaan harus merubah 16,90 juta menjadi obligasi agar saldo kas kembali ke nilai awal, yaitu 8,45 juta. Sebaliknya, bila pada saat saldo kas mencapai Rp0, perusahaan harus menjual obligasi senilai 8,45 juta agar saldo kas nantinya kembali ke angka atau nilai awal, yaitu 8,45 juta. Selanjutnya yang ketiga, jumlah kas rata-rata adalah sama dengan 8,45 juta ditambah 3 dikali 8,45 juta dibagi 3 dan hasilnya 11,27 juta. Kemudian yang keempat, apabila perusahaan menentukan batas bawah sebesar 1 juta, maka batas atas saldo kas perusahaan adalah Z sama dengan 8,45 juta ditambah 1 juta sama dengan 9,45 juta. Kemudian H 3 dikali 9,45 juta dikurangi 2 dikali 1 juta dan hasilnya adalah 26,35 juta. Dan yang terakhir adalah jumlah saldo kas rata-rata perusahaan adalah sebagai berikut, di mana 4 dikali 9,45 juta dikurangi 1 juta dibagi 3 dan hasilnya adalah 12,27 juta rupiah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Intan Maizura yang telah memaparkan materinya.
Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Sirtufilaili. Nah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem pengelolaan kas. Ada 3 cara yang bisa dipilih sebagai poin pendukung dalam melakukan pengelolaan manajemen keuangan yang baik. Yang pertama itu petty cash. Dapat diartikan sebagai strategi dalam mengatur pengeluaran kas kecil pada perusahaan yang dilakukan dengan menyiapkan persediaan uang dalam nominal kecil yang nantinya akan dipakai untuk pengeluaran tertentu yang cakupan nilainya tidak sampai dalam jumlah nominal pada pengeluaran kas besar. Next. Yang kedua itu tujuan strategi petty cash. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya suatu hal yang tidak efisien serta tidak bernilai ekonomis secara prosedural saat menghadapi pengeluaran dalam nominal kecil yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua, sebagai upaya perusahaan dalam melakukan penyediaan kebutuhan bagi pekerjanya untuk menyokong kelancaran dari tiap-tiap kewajiban yang sedang atau akan dikerjakan karena kebutuhan tersebut dapat muncul secara tiba-tiba dan tentunya tidak selalu menjadi bagian dari pengeluaran kas besar. Yang ketiga, untuk memberikan kemudahan dalam menyusun pencatatan dalam manajemen keuangan, sehingga perusahaan dapat melihat dan mempertimbangkan bagaimana alur penyusunan anggaran dana baru di periode berikutnya, serta pengelompokan bagi kebutuhan mana yang patut diprioritaskan dan mana yang harus dikurangi jumlah anggarannya. Yang keempat, mempermudah dalam merealisasikan pencairan dana secara instan untuk kebutuhan skala kecil. Yang kelima, sebagai gambaran dalam menghitung pengeluaran dan pemasukan agar perusahaan dapat mengarahkan perkembangan bisnisnya karena dianggap mampu menghindari timbulnya risiko kerugian akibat timbulnya ketimpangan antara pengeluaran serta pemasukan yang dapat mengaburkan kejelasan dari pencatatan dalam manajemen keuangan. Next. Yang terakhir ada sistem dana kas kecil atau petty cash. Ada 2 sistem yang dipergunakan, yaitu yang pertama fluctuating fund balance system atau sistem saldo berfluktuasi. Dalam sistem saldo berfluktuasi ini, perusahaan akan menyelenggarakan beberapa prosedur. Yang pertama, pembentukan dana petty cash dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Yang kedua, dana petty cash yang keluar akan dicatat dengan mengkredit dana kas kecil sehingga setiap saldo rekening ini mengalami fluktuasi. Yang ketiga, dana petty cash diisi kembali dengan sejumlah dana yang disesuaikan dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit rekening-rekening dana kas kecil dalam sistem saldo berfluktuasi ini. Saldo rekening akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Next. Yang kedua ada impres system atau sistem saldo tetap. Dalam impres sistem, perusahaan akan menyelenggarakan dana petty cash dengan beberapa prosedur. Yang pertama, pembentukan dana petty cash dilakukan dengan menggunakan cek dan dicatat dengan mendebit rekening dana petty cash. Saldo rekening dana petty cash ini harus tetap, tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan tersebut. Tidak boleh dinaikkan maupun dikurangi. Yang kedua, pengeluaran yang terjadi
dari dana petty cash tidak dicatat dalam jurnal. Bukti-bukti pengeluaran petty cash dikumpulkan dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh pemegang dana petty cash, dalam hal ini oleh bendahara kas atau kasir. Yang ketiga, dana petty cash ini diisi kembali yang disesuaikan dengan sejumlah uang yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran petty cash. Pengisian kembali dana kecil ini dilakukan dengan menggunakan cek dan catatan dengan cara mendebit rekening biaya dan mengkredit rekening kas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih penjelasan dari Saudari Salsabila Sirtufilaili. Ya, itu saja penjelasan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Burung putihlah burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.